Jangan berdoanya itu minta dan minta terus. Tuhan, saya minta duit. Tuhan, saya minta pekerjaan. Tuhan, saya minta duit yang lebih banyak. Tuhan, saya minta rezeki yang lebih banyak lagi. Jangan. Bersyukurlah. Tuhan, terima kasih. Selamat datang di dalam Makan Angin Podcast. Dengan saya Damplik di dalam Damplik Podcast. Pernah nggak kamu itu merasa kayak stuck aja di dalam hidupmu ini, di dalam semua progresmu ini kamu merasa stuck aja, merasa kayak nggak bisa jalan lagi, atau bingung mau ngapain? Aku punya saran buat kamu ini. Kalau emang kamu lagi ngerasain hal yang kayak begitu. Karena aku beberapa waktu lalu sempat mengalami hal seperti itu, dan akhirnya aku ngobrol dengan temen yang kayaknya dia juga punya masalah hal yang sama. Kayaknya hidupnya lagi stuck. Semua proses dan progres yang dia jalanin itu kayak mandek, gak ada apa-apanya lagi gitu. Atau dia bingung mau melangkah kemana karena too many options gitu. Jadi saran dari saya adalah kamu coba keluar malam-malam sendirian. Keluar malam-malam, atau gak usah malam deh, pergi kemana sendiri. Nikmatin waktumu sendiri di tempat yang alam, bener-bener alam. Jadi bukan tempat wisata yang ada love-nya terus kayak misalkan spot foto buat ibu-ibu. Kagak bukan itu. Atau misalkan tempatnya bagus, jangan yang ada spot-spot kayak begitu ya. Cari tempat yang menyendiri gitu, untuk menikmati indahnya alam. Ketika kita itu bisa menikmati indahnya alam, berarti kita akan bisa yang namanya bersyukur. Coba kalau kita sudah menikmati indahnya alam, diam aja, gak usah selfie lo anjing ya. Diam aja, gak usah selfie, gak usah ngevlog ya, gak usah nyetatus apapun. Diam aja, nikmatin alam yang tersedia buat kamu. Nikmatin alam yang Tuhan sudah sediakan baik-baiknya itu buat kamu. Nikmatin. Dan jangan dirusak ya. Jangan pernah buang sampah sembarangan, tolong. Ketika kamu bisa menikmati alam itu dengan nyaman, lalu saya ini sempat berpikir Tuhan itu baik buat saya gitu. God is good all the time. Jadi God is good all the time God is good. Jadi apapun yang terjadi bagi kamu sekarang ini adalah proses yang kamu jalani atas izin Tuhan kamu masing-masing. Terlepas siapa itu Tuhan kamu yang kamu sembah ya, mau Tuhan itu mau Yesus Kristus, mau Allah atau yang lain, tetapi tidak berlaku untuk Anda para K-popper anjing ya, penyembah Tuhan boyband. Saya tidak menyukai dan tidak gimana ya, apa lu apa lu jadiin Tuhan, yang tolol emang ya. Tidak berlaku bagi Anda para afkor ya. Kembali lagi ya, nikmatin alam, lalu cobalah untuk berpikir bersyukur. Cobalah untuk bersyukur. Apa yang sudah kamu lalui sekarang ini adalah kebaikan dari Tuhan kamu. Apa progres yang sudah kamu capai, apa pencapaian kamu selama ini, itu adalah progres gift dari Tuhan kamu. Itu hasilmu sendiri dan juga gift anugerah dari Tuhan kamu. Ketika kamu akan reach target berikutnya ya, kamu mengusahakan target berikutnya, dan kalau memang kayaknya itu stuck banget, belum bisa kesampaian atau belum bisa jalan, diem aja dulu. Kalau misalkan kamu lagi ngurusin sesuatu hal, dokumen-dokumen yang ditolak atau pekerjaan yang lagi berabe atau apa gitu ya, misalkan kamu terus berusaha sementara prosesnya berhenti di kamu. Ini contoh. Misalkan kamu ngurus dokumen penting dalam kehidupanmu, pekerjaan gitu ya. Kamu sudah melakukan bagianmu, lalu sekarang adalah bagian orang lain yang sudah kamu serahin dokumen itu. Kalau misalkan dokumen itu kagak kelar, nggak bisa benar dokumennya, dan kamu kayak berusaha mengusahakan dan lain-lain, itu nggak akan bisa, kan kamu akan pusing sendiri. Karena apa? Karena dunia lagi berputar tanpa kamu. Bener. Karena itu adalah job desk-nya orang lain yang sudah kamu serahi pekerjaan kamu. Jadi misalkan kamu lagi ngurus apa-apa ke Dukcapil gitu misalkan ya,
Kamu sudah melengkapi data-data diri yang kamu perlukan, yang mereka perlukan, persyaratan yang mereka perlukan buat kamu gitu. Kamu sudah memberikan itu kepada mereka, ya sudah, biarkan mereka berproses. Ditolak banding atau misalkan ada apa, misalkan ada permasalahan, ya coba lagi. Jangan pernah kamu ngeributin prosesnya itu. Ketika kamu selalu meributkan proses itu, kamu memusingkan proses itu ya, dunia itu tetap berputar tanpa kamu. Jadi kalau kamu diem aja, dunia akan tetap berputar ketika kamu diem. Semua proses dan progres itu tetap berputar ketika kamu diem. Tuhan tetap akan menolong kamu. Jadi apa salahnya kita rileks sebentar? Gak ada salahnya kita rileks sebentar. Toh kita sudah menjalankan bagian kita masing-masing. Yang lain serahkan kepada orang lain atau serahkan kepada Tuhan. Itu baiknya Tuhan. Dia punya sistem. Dunia punya sistem. Jadi gak harus kamu semua yang melakukan, gak harus semua kamu yang menanggung itu semuanya ya. Jadi pengalaman pribadi saya waktu saya ngurus kuliahan dan lain-lain ya, sempat stuck. Dan saya berpikir gimana gak stuck. Saya mengusahakan sampai kayaknya diperes nih tenaga, duit, pikiran diperes, tapi gak bener-bener. Ternyata setelah saya ngobrol dengan banyak orang yang sudah senior dalam arti ini bukan semesternya banyak, gak lulus ya, tapi senior yang sudah lulus, yang sudah bekerja, lalu kita kumpul ngobrol-ngobrol, dia kasih tahu, bro, kamu diem aja dulu gitu. Yang penting kamu udah kerjain itu, toh yang ngelanjutin orang lain. Gitu. Saya baru sadar, iya, ya udah nikmatin aja prosesnya dulu. Diem aja dulu. Nanti semuanya akan bekerja buat kamu. Universe akan bekerja buat kamu, menghasilkan buat kamu gitu. Tetap stay positif, jangan aduh ini gimana, ini pusing, aduh rokok, minum, jangan, itu malah merusak kehidupanmu sendiri. Jangan pernah kalau ada masalah itu lari ke alkohol atau rokok atau seks bebas atau narkoba, mungkin jangan pernah merusak hidupmu sendiri. Karena ketika kamu merusak hidupmu sendiri, kamu yang rugi, Cuk. Beneran kamu yang rugi, Cuk. Orang lain gak kelihatan, wah paling dia stres, biarin aja gitu kan, itu pendapat orang lain. Tapi tetap kamu sudah stres, stresnya gak hilang, tubuhmu makin rusak juga, kamu makin rugi gitu. Makanya aku saranin kamu diem atau minimal gak usah pergi ke tempat yang lain deh. Mendingan kamu keluar rumah malam-malam, lihat langit. Di depan rumah, di teras itu lihat langit, dongok, ngelamun gitu loh. Itu kenapa para bapak-bapak sering melakukan hal itu kadang-kadang malam-malam, karena juga mereka lagi berproses dengan universe, berproses dengan dunia ini. Kita tidak tahu proses apa yang mereka lakukan, tapi aku mengalami ini malam ya, ini sekarang malam ya. Saya lagi habis dari luar rumah, ngunci pintu, saya lihat bulan di atas, langitnya bersih banget, bulannya kelihatan banget dan itu bagus banget. Aku diem lihat bulan itu ada kira-kira 15 menit. Lalu entah kenapa bulannya indah banget. Saya sempat ngomong begitu, bulannya indah banget, dunia tenang, indah banget. Kenapa saya pusing kalau dunia sedang tenang? Kenapa kita juga tidak ikut tenang di dalam ketenangan dunia ini, lalu melanjutkan prosesnya besok pagi dengan tubuh yang bagus? Atau kamu bisa mencoba meditasi. Banyak tutorial meditasi yang baik dan benar, yang untuk menunjang kesehatan pola berpikir kamu, kesehatan emosi kamu dan lain-lain banyak. Karena memang meditasi itu bisa menekan agresivitas seseorang. Jadi memang kita misal punya utang gitu, meditasi malam-malam, utang kita nggak lunas, memang utang kita tidak akan lunas, tetapi kita setidaknya bisa memikirkan hal yang lebih baik, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah kita itu. Jadi tetap aja bersyukur. Terus kamu juga harus bersyukur dengan apa yang sudah kamu capai saat ini. Atau dengan kata lain, cukupkan dirimu dengan prosesmu sekarang. Jangan terlalu mengejar proses seperti orang lain. Ketika kamu selalu mengejar proses seperti orang lain, ingat ya, kita diberi
jatah masing-masing sama dunia ini, sama universe ya, sama Tuhan yang Maha Esa, bahwa proses kita, gaji kita mungkin, kekayaan kita atau hasil yang kita dapatkan itu tidak akan pernah sama dengan hasil yang didapatkan oleh orang lain. Tidak akan pernah sama. Kalau sama, pasti semua orang punya duit atau pasti semua orang berhasil. Kalau orang yang tidak berhasil, apakah dunia jahat sama dia? Karena dia sendiri yang geblek, mungkin tidak mengusahakan hidupnya, atau berusaha setengah-setengah. Berusahalah semaksimal mungkin, sisanya serahkanlah kepada dunia ini ya, serahkanlah kepada universe. Tetapi tetap ingat Tuhan kalian, silahkan kalian berdoa kepada Tuhan kalian, dan juga jangan berdoanya itu minta dan minta terus. Tuhan saya minta duit, Tuhan saya minta pekerjaan, Tuhan saya minta duit yang lebih banyak, Tuhan saya minta rezeki yang lebih banyak lagi. Jangan. Saya sarankan jangan. Bersyukurlah. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah memberikan hal-hal yang baik kepadaku dan keluargaku. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih atas anugerah yang Engkau berikan dan lain-lain. Tuhan, Engkau baik. Diganti dengan ucapan-ucapan syukur. Jangan selalu minta. Karena kalau kita kebanyakan minta juga, toh kita gak memberi apa-apa kepada Tuhan. Timbal baiknya apa? Cara timbal baiknya nomor 1 juga kita harus tetap gimana? Bersyukur, menyembah Dia. Itu. Jadi perbanyak bersyukur. Kalau emang lagi banyak duit ya silahkan bersedekah. Duitnya sedikit ya bersedekahlah dengan yang lain, jasa misalkan, menolong orang, atau apapun konsep sedekah yang Anda yakini di agama Anda. Tetap dunia itu baik kalau kita itu baik juga. Jadi stay positif. Jangan pernah kita melakukan hal yang negatif, mencurangi proses atau lain-lain, jangan. Karena itu juga akan mencurangi hidupmu sendiri. Terima kasih yang mendengarkan podcast ini, Dampot ya, Damplik Podcast. Silahkan kalau pengen ngobrol dengan saya secara langsung, cari @makanangin_official di Instagram. Saya pasti membalas pesan Anda kok. Kemarin juga ada yang request, Bang, bahas tentang first date dong gitu. Sudah kami bahas ya di Kimcil, kisah masa kecil sama Cak Drone ya. Jadi terima kasih buat kamu yang selalu mendengarkan Makan Angin Podcast. Saya undur diri dulu. Terima kasih.